saya akan melakukan persiapan. Yang pertama, kendaraan siap, pelindung kendaraan siap, penggunaan APD siap. Selanjutnya saya akan menggunakan APD. Yang ini sarung tangan siap. Kita pakai terlebih dahulu. Helm siap dan kita pakai terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan memasang condor cover bagian kanan. Condor cover bagian kanan terpasang. Selanjutnya saya akan memasang condor cover bagian kiri. Condor cover bagian kanan sudah terpasang. Condor cover bagian kanan sudah terpasang. Kiri ke kanan. Condor cover bagian kiri sudah terpasang. Selanjutnya saya akan masang condor cover bagian tengah atau depan. Condor cover bagian depan sudah terpasang. Selanjutnya saya akan masang condor cover bagian jok atau tempat duduk. Selanjutnya saya akan masang bagian setir. Dan yang terakhir bagian lantai. Dan sudah selesai semua. Dan memelihara servis engine dan komponen-komponennya dan mengecek oil level.
Dan di sini level olinya masih bagus dan tidak kena air, dan kualitas masih bagus. Selanjutnya saya akan mengecek setelah katup in dan X, dan saya akan mengecek setelah katup X menggunakan filler gig dengan ukuran 0,30. Di sini pas dan kualitas masih bagus. Dan yang kedua, mengecek silinder katup in menggunakan filler gig dengan ukuran 0,20. Dan di sini agak sempit dan masih bagus, tidak perlu pentelan. Dan selanjutnya mengecek katup X menggunakan dengan ukuran 0,30. Di sini selanjutnya saya akan mengecek katup in menggunakan 0,20. Di sini pas dan masih bagus. Selanjutnya mengecek katup X menggunakan dengan ukuran 0,30 dan masih sempit dan juga bagus dan tidak perlu penyetelan. Top 4 menggunakan filler gig dan dengan ukuran 0,30. Dan di sini masih agak sempit, kualitas masih bagus. Selanjutnya saya akan mengecek silinder katup in dengan ukuran 0,20. Dan di sini juga masih bagus. Selanjutnya mengecek katup Selanjutnya saya akan mengecek katup in menggunakan filler gig dengan ukuran 0,20. Di sini agak sempit dan masih bagus. Selanjutnya mengecek katup X dengan ukuran 0,30. Dan di sini agak sempit dan juga masih bagus. 1, 2, 3, 5. Di sini saya akan melakukan sistem pendingin. Yang pertama, kita akan mengecek kondisi fan bell. Ini kondisi fan bell, dan fan bell sudah buruk, ada sedikit kerobekan. Selanjutnya saya akan mengecek tegangan fan bell. Dan ini kita masukkan ke dalam karet fan bell dan kita tarik sampai angka 15 kilo. Dan di sini 3 cm. Dan kondisi sudah buruk. Selanjutnya saya akan mengecek tutup radiator. Dan ini pasangkan ke sini. Pengukurannya Kak. Selanjutnya kita pompa. Dan di sini masih bagus, jarumnya tidak turun.
Selanjutnya kita akan mengecek tutup radiator dengan cara memompa. Dan ini kondisi tutup radiator bocor karena jarum turun. Dan selanjutnya saya akan mengecek kebocoran radiator. Pertama kita pasangkan ini. Kemudian kita pompa. Dan di sini kondisi masih bagus karena jarum tidak turun. Saya akan mengecek air beser. Dan ini air beser dan kosong, kesimpulan jelek. Selanjutnya saya akan mengecek reservoir. Di sini air reservoir full dan masih bagus. Saya akan mengecek unit kopling, kondisi kabel atau kawat kopling. Dan ini kawat kopling, dan kawat koplingnya masih bagus, tidak ada yang retak, tidak ada kawat yang keluar dan masih layak untuk dipakai. Selanjutnya saya akan mengecek ketinggian pedal kopling. Di sini ketinggian pedal kopling sebelum diinjak 16 cm dan saat diinjak menjadi 12 cm. Jadi saat pedal diinjak atau tidak diinjak jaraknya 4 cm. Saya akan mengecek kondisi bodi baterai. Kondisi bodi baterai di sini bagus dan tidak lecet. Terus di sini saya akan mengecek kondisi terminal baterai. Kondisi terminal baterai masih bagus. Terus saya akan mengecek ketinggian air baterai dan mencopot tutup baterai. Basket. Mingkem 3. Saya akan mengecek sel 1. Sel 1 1175 warna merah tidak bagus. Sel 2 1150 warna merah tidak bagus. Sel 3 1200 warna merah tidak bagus. Sel 4 1200 warna merah tidak bagus. Sel kelima 1175 warna merah tidak bagus. Dan sel keenam warna merah 1150 warna merah tidak bagus. Dan tutup kembali.
Selanjutnya saya akan membersihkan tutup baterai dan disemprot. Kemudian tutup kembali. Kemudian pengencangan. Terusnya akan mengecek kondisi volume baterai. Kondisi volume baterai di atas over level dan masih bagus. Dan akan mengecek tegangan baterai. Dan di sini 13 volt. Mengecek sistem pengapian. Celah busi silinder. Mengecek celah busi menggunakan mengecek celah busi menggunakan filler kit. Celah busi 1. Di sini 0,80 standar dan masih bagus. Celah busi kedua 0,80 dan masih bagus. Celah busi ketiga 0,80 standar dan masih bagus. Dan celah busi keempat 0,80 dan masih bagus. Dan selanjutnya saya akan mengecek ketahanan kabel menggunakan multi tester. Dan di sini 9 dan masih bagus. Dan tekan kabel kedua. Dan di sini 10 dan masih bagus. Dan ini tekan kabel yang ketiga. Dan di sini 9 dan masih bagus.
Dan yang keempat, dan 9 dan masih bagus. Dan akan mengecek tabel koil. Dan kabel koil di sini 10 dan masih bagus. Selanjutnya akan mengecek tahanan primer koil. Dan di sini (12) tahanan pada primer koil, tapi tahanan primer koil. Di sini tahanan primer koil 7, jelek dan tidak bagus karena standarnya 1,35 sampai 2,9 ohm. Tekanan sekunder koil. Di sini tekanan sekunder koil 24, jelek dan tidak bagus, dan standar 8,5 sampai 14,5 ohm. Selanjutnya saya akan mengecek kondisi distributor. Dan di sini kondisi distributor sedikit berkarat. Kondisi rotor. Kondisi rotor di sini kotor dan sedikit berkarat. Kondisi tutup distributor. Kondisi tutup distributor di sini bagus dan masih bagus untuk dipakai. Celah platina. Di sini saya akan mengecek celah platina menggunakan filler kit. Belakang. Nyesel. Iya. Bareng. Dan di sini 0,25 dan 0,20 celah platina. Di sini saya akan mengecek celah platina menggunakan filler kit. Di sini celah platina 0,40 0,45 celah platina. Saya akan mengecek celah platina menggunakan filler kit. Di sini celah platina 0,45 dan masih bagus, dan standar 0,5 sampai 0,45 mm. Kondisi Governor Adventure. Dan saya akan memutar searah jarum jam. Jika diputar kembali masih bagus, dan apabila tidak kembali maka tidak bagus. Selanjutnya saya akan mengecek kondisi vakum Adventure. Dan satu ditiup, satu ditutup. Dan ditiup ini dan masih bagus. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Selanjutnya kita akan melakukan analisa kendaraan. Yang pertama, kita akan mengecek ignition rate atau RPM.
Selanjutnya kita pasang kabel yang berwarna merah ke koil dan kabel yang berwarna hitam ke besi atau massa. Dan di sini menunjukkan angka 6 dan 6 dikali 2 12 12 dikali 100 1200. Dan selanjutnya kita mengecek sudut rel dan kita pencet tombol ini ke atas, dan di sini menunjukkan angka 25 derajat. Abang ini berarti ini plus. Yang ketiga akan melakukan penyetelan campuran bahan bakar atau lithium cleaning. Kemudian kabel merah kita pasangkan ke plus dan kabel hitam pasangkan ke min. Dan ini pasangkan ke kabel koil nomor 1. Dan selanjutnya kita menggunakan alat ini, kita tembakkan ke puling. Dan itulah cara penggunaan alat ini. Saya akan mengecek saringan bahan bakar dan filter udara. Di sini filter udara sudah rusak dan perlu diganti. Dan di sini saringan bahan bakar masih bagus, dan saluran bensin selangnya sudah robek dan harus diganti. Balancing dengan satu roda. Pertama kita pasang rodanya dulu. Kemudian kita pasang ini, masukkan ke dalam lubang. Oh maaf, balik. Kita pasang ini, terus kita putar dan kencangkan. Kemudian kita nyalakan stop kontak. Dan kita pencet A. Kita ukur dengan menggunakan ini. Dan di sini menunjukkan 8. Terus kita pencet 8. Yang kedua yang B, kita pencet dan kita ukur menggunakan alat ini. Dan di sini menunjukkan angka 6. Terus kita pencet angka 6. Dan kemudian yang D kita pencet. Dan kita mencari ring diban. Dan di sini 13. Kalau kita pencet 13. Kemudian kita putar. Beli. Dan di sini keolengan ban sebelah kiri 15 dan sebelah kanan 28.
Sekarang kita mencari keolengan sebelah kiri, harus injektornya harus full, kita cari. Dan injektor sudah full, dan kita tempelkan timah ini satunya 5 gram. Selanjutnya kita akan mencari keolengan yang sebelah kanan. Dan ini injektornya sudah full. Selanjutnya kita pasang timah lagi. Timahnya ini satunya 5 gram. Dan setelah timah dipasang dan keolengan sudah normal, maka ban sudah siap untuk dipakai dan dicopot kembali. Tang loro. Gendum loro nih. Sekian, terima kasih. Akan mengecek dinamo starter dan pasangkan kabel yang berwarna hitam di main, terus dan sambungkan ke bodi. Selanjutnya kabel yang berwarna merah kita pasang ke plus. Kemudian kabel yang berwarna hitam kecil ini, kabel jumper yang kedua, kita pasangkan ke main. Kemudian kita pasangkan ke C. Kemudian kabel yang berwarna merah kita tempelkan ke plus. Dan ini tempelkan ke 50. Dan terjadi pull in. Jika kabel jemberan plus dicopot, jika kabel kecil jemberan main mengarah ke C dicopot, terjadi pull in. Lalu kita pasangkan kabel kecil yang berwarna hitam di jumper ke plus. Dan selanjutnya kita pasang ke 50. Dan ini terjadi tanpa beban. Selanjutnya saya akan melakukan sistem pengisian, pengecekan hubungan antara terminal regulator, terminal IG dan F. Di sini terminal IG pada kabel merah putih. Dan terminal F berada pada kabel hijau putih. Di sini terminal IG dan F terbuka 0 ohm dan yang tertutup berada pada nol. Jadi kondisi terminal IG dan F yang terbuka masih bagus dan yang tertutup jelek. Selanjutnya terminal
L dan E. Terminal L berada pada kabel Terminal L berada pada kabel putih dan terminal E berada pada kabel hitam putih. Dan terminal L dan E yang terbuka berada pada 0 ohm dan yang tertutup berada pada 0. Jadi terminal L dan E yang terbuka masih bagus dan yang tertutup sudah jelek. Selanjutnya terminal B dan E. Terminal B berada pada kabel terminal B berada pada warna putih dan terminal L berada pada kabel putih kuning. Di sini terminal B dan L yang terbuka 0 ohm dan yang tertutup terminal B dan L yang terbuka 0 ohm dan yang tertutup berada pada 0. Jadi kondisi yang terbuka masih bagus dan yang tertutup sudah jelek. Kemudian terminal N dan E. Terminal N berada pada kabel terminal N dan E. Terminal N berada pada kabel biru putih dan terminal E berada pada kabel hitam putih. Terminal E dan terminal N dan E yang terbuka 0 ohm dan yang tertutup tertutup 0. Jadi yang terbuka masih bagus dan yang tertutup sudah jelek.